Itu tadi cerita tentang bagaimana menjalankan apa ya, ibadah ya, ibadah dan juga mengajarkan orang untuk berbuat positif ya, dengan imbalannya ya itu tadi, bengkel gratis, ya kan? Servis oli gratis, asal ngaji selama 1 jam. Berikut ini juga Pak bintang tamu selanjutnya, dia adalah orang yang dengan sukarela membersihkan masjid dengan gratis setiap hari Minggu. Oke, tapi ini lucu karena pernah diusir juga. Iya, kita punya cerita lucunya, dia pernah diusir sampai disangkanya dia ini adalah teroris yang akan menyebarkan agama yang sesat. Padahal dia mau bersihin masjid. Nanti kita akan ngobrol, tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang berikut ini, silakan. Inilah 15 pemuda asal Yogyakarta yang menginginkan setiap masjid selalu terjaga kebersihannya. Mereka tergabung di dalam komunitas bersih-bersih masjid yang sudah berdiri sejak April 2016 lalu. Dengan menggunakan alat pembersih yang telah terkumpul, mereka rutin membersihkan masjid di setiap hari Minggu. Kegiatan ini mereka lakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dari pengurus masjid setempat. Mereka pun mengharapkan kepedulian pemuda untuk peduli terhadap masjid di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi itulah pekerjaan mereka ya, membersihkan masjid ya, membersihkan masjid. Tapi pasti juga ya kadang-kadang berbuat baik itu ada juga rintangan dan kendalanya. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Rusgianto dan Tony dari komunitas bersih-bersih masjid. Halo, ya selamat datang, silahkan. Komunitas bersih-bersih masjid. Saya sebelum lari ke kenapa mengapanya, saya mau tanya pengalamannya dulu. Katanya pernah dikirain teroris. Pernah, Mas. Gimana ceritanya? Ya, pas waktu itu kan kita mau berangkat ke lokasi ya. Memang komunitas kita kan kalau bersih-bersih masjid nggak mungkin tuh Mas pakai celana panjang kan. Kita pakainya biasanya kan celananya segini ya. Karena kan banyak ntar kotoran semua supaya nggak kena sepatu gitu ya. Itu lantas ditelepon Mas sama Takmir yang nggak mau yang nggak mau dibersihin masjidnya. Udah Mas, dibatalin aja ya. Karena tapi Anda udah janjian tadinya? Sudah Mas. Terus dibatalin? Iya. Terus? Ya kita nggak mau kemasukan airan celana itu biar congklang atau apa biasanya Mas. Kayak gitu. Sampai begitu ya? Iya. Ya kalau gitu Anda pakai celana panjang aja, begitu nyampe digulung. Nah, biasanya kan itu Mas, memang teman-teman banyak yang pakai segini kan. Nah, biasanya kalau teman-teman kalau berangkat pakai segini kan sekalian bawa sarung, kalau pas waktu sholat kita pakai sarung gitu Mas, banyak gitu. Iya. Supaya nggak ribet Mas. Iya. Karena memang tujuannya di situ bukannya untuk apa, tapi untuk membersihkan. Jadi pakaiannya harus praktis untuk membersihkan gitu kan ya, tujuannya gitu kan. Iya. Ya masuk akal, maksudnya gini ya, sekarang mereka ke masjid karena tujuannya bukan untuk beribadah di sana, tapi ibadahnya dengan cara membersihkan masjid. Maka pakaiannya pun harus mengikuti pakaian membersihkan masjid gitu kan. Kan susah kalau misalnya pakai kopiah, pakai sarung, pakai apa kan, bersihinnya gimana nanti kan ya. Tapi ya orang pasti mikirnya bisa beda-beda gitu. Pernah nggak udah nyampe terus di usir gitu karena dikira sesat gitu? Belum pernah Mas. Belum pernah ya? Belum pernah, oke. Kalau yang minta nambah pernah? Biasanya ada. Oh, biasanya ada. Nah ini mereka nggak bayar? Kalau dari tim kita kan istilahnya akad kita dari awal kita gratis Mas. Bahkan pernah ada masjid yang ngasih kita infak untuk Mas ini beli bensin dari Takmir, tapi tetap akad kita dari awal kita gratis. Jadi kita tetap gratis Mas. Walaupun kita terima, kita masukkan lagi ke kota infak masjid Mas. Langsung? Ya. Oke. Ini jumlah anggotanya berapa itu? 15 orang. 15 orang. Kenapa kok bisa terbentuk ini bersih-bersih masjid nih, kenapa? Ya awalnya kita basicnya sih remaja masjid ya semuanya. Cuman kita sering nongkrong di rumahnya Mas Tony ini. Kita. Berarti Mas Tony ini pencetusnya? Ya
lama-lama pertama gitu mas, kita pengen lah, kenapa kalau ada contoh di jam memang sebelum kita sudah ada mas yang bersih-bersih masjid. Nah, kita pengen kenapa kalau mereka bisa kita nggak bisa. Kita minggu juga juga libur itu kan. Lantas itu teman-teman oke itu mas. Ini setiap minggu apa gimana? Iya, setiap minggu. Ya. Nah, tapi kenapa gini, maksud saya begini. Apakah ini dilakukan karena misalnya pernah lagi sholat atau lagi masjid terus ngeliat, aduh ini masjid kok kotor sih, makanya timbul ide gitu. Pernah seperti itu atau gimana idenya? Kalau kita pertama idenya kan kebanyakan mas kan di masjid kan ada marbot yang digaji mas. Lantas kebanyakan juga remaja masjid, lantas jamaah kan jarang sudah. Kan mereka berpikiran kalau sudah ada marbot ya sudah mau mereka digaji ya. Kan misi-misi kita kan ingin mengembalikan jamaah mas untuk mencintai masjid lagi, untuk membersihkan masjid lagi. Bukan lagi hanya semata-mata karena ada marbot mas. Iya. Tapi apakah pernah ketemu misalnya masjid yang memang agak kotor gitu misalnya? Sering mas. Sering gitu ya. Oke. Dan itu padahal ada yang petugas kebersihannya. Iya. Karena mungkin kurang atau mungkin dia karena sukarela biasanya kan. Gitu ya. Oke, menarik. Nah, kalau itu Pak saya mau nanya, kalau datangnya tuh nunggu dipanggil, ditelepon gitu, atau random datang ke masjid ini, entah hari Minggu ini ke sini gitu? Ada beberapa cara ya, dari mereka request ke kita yang datangin tiap masjid untuk mencari, terus kita jadwalin, setelah kita jadwalin, baru pas hariannya kita datangin. Itu alatnya apa? Ya alat-alat kebersihan yang seperti orang-orang lah. Kalau biasanya kan kita alatnya ya masih sederhana mas. Ya kalau vakum ya ke vakum cleaner yang vakum cleaner, lantas sikat untuk karpet itu mas. Biasanya karena kalau karpet untuk sholat itu kalau nggak disikat, cuma di vakum aja, itu masih mas biasanya mas. Itu disikat tuh maksudnya sampai di air atau gimana? Enggak mas. Kering, sikat kering. Sikat kering itu mas. Sikat kering ya. Supaya debunya keluar baru divakum gitu misalnya. Oh. Biasanya kan kalau nggak disikat kita sujud sini kerasa ada itu kayak pasir-pasir gitu. Pasir. Kan. Ya. Makanya kita sikat dulu. Oke. Nah, kita vakum. Ini 15 orang anggotanya. Apakah setiap kali datang ke masjid itu 15 orang juga? Enggak nentu. Tergantung yang bisa pada saat itu ya. Karena kita nggak memaksa kan. Mereka punya keperluan di hari itu, mereka boleh izin. Boleh izin. Ini 15 orang nih, mungkin Anda berdua aja deh saya tanya. Pekerjaannya sebenarnya apa gitu? Kalau saya biasa karyawan toko mas. Karyawan toko? Ya. Oke. Anda? Kalau saya cleaning service di bank milik pemerintah. Cleaning service di bank milik pemerintah. Oke. Anda main-main ke rumahnya, akhirnya diberikanlah ide seperti ini. Oke. Sudah berapa lama dan sudah berapa masjid? Kalau kita mulai berdiri itu 18 April mas, 2016. 1 tahun satu tahunan mas. Udah berapa masjid? Ya kalau kita tiap ahad itu 1 masjid mas. Berarti kalau 1 tahun ya kali 12 ini. 1 bulan 4 kali. 4 kali 52 ya. Oke. Wah ini menarik sekali nih. Tapi kan butuh modal untuk ini semua. Bensinnya, alatnya, ya kan? Iya mas. Cuci sabunnya gitu kan butuh modal. Alhamdulillah kita lobby ke mas. Bahkan ada pengusaha cetak yang setiap bulannya menyanggupi mas untuk biaya penuh untuk bersih-bersih masjid. Bahkan ada pengajian ibu-ibu itu setiap bulan ngasih mas. Ya kadang untuk bensin, kadang untuk beli chemicalnya, obat-obatannya ini mas. Dan kita juga, saya dari teman-teman kalau pas kita pas dana minim kita patungan mas. Patungan? Iya. Kita patungan nanti dapat berapa yang kita targetkan, pokoknya kita bisa beli obat untuk itu mas. Oke. Nah kan butuh dana nih. Dan juga kan maksudnya kalau ada dana kan sukarela pasti diterima kan ya, karena itu membantu. Kenapa kalau masjidnya bayar nggak diterima? Apa bedanya? Kalau dari masjid sendiri kita mengakadnya sudah gratis mas.
Kita kalau masjid... Karena tujuannya untuk ngebantu masjidnya. Iya. Gitu ya. Ya, ya. Oke, ini sudah setahun. Kira-kira mau sampai berapa lama melakukan hal ini? Insya Allah sampai kalau masih diberi kesempatan oleh Allah itu kita terus mas. Terus ya? Ya. Bahkan kita pengen impian bukan hanya bersih-bersih masjid mas. Kita pengen punya relawan yang penuh. Jadi saat-saat kita dibutuhkan untuk apapun kita pengen siap bantu mas. Maksudnya gimana tuh? Kita pengen relawannya bukan hanya untuk bersih-bersih masjid. Kita punya relawan yang tanggap bencana itu mas. Kayak gitu. Jadi maksudnya bikin kayak komunitas tapi untuk relawan begitu. Oke. Nah dari ini semua ada nggak anggota yang mengundurkan diri? Nah, gitu. Enggak mas, enggak ada mas. Ada yang makin lama makin banyak. Ini makin lama makin banyak kan ya? Ya. Kalau anggota yang muda SMA gitu. Kalau anggota rata-rata bekerja semua mas. Yang tua? Yang tua itu ada yang dia sebagai marbot masjid juga itu mas. Tapi ada yang tua juga? Ada. Wanita? Enggak, alhamdulillah enggak ada mas. Wanita nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda dapatkan dari ini? Oh, saya pribadi kan saya pengen istilahnya generasi muda, istilahnya remaja masjid untuk kembali mas mencintai, membersihkan masjid. Kalau sekarang kan saya sudah ada marbot, lantas juga jamaah udah nggak lagi, udah percaya sama peduli marbot. gitu ya? Ya, karena visi misi kita walaupun misalnya kita masih kecil ya mas, kita pokoknya pengen mengembalikan lagi jamaah untuk mencintai kebersihan masjidnya. Itu memang dari awal kita membersihkan itu kita ngasih syarat mas. Syaratnya sebenarnya nggak sulit. Ya, apa itu? Kita pengen ngajak takmir, ngajak remaja masjid untuk melihat caranya membersihkan mas. Ngelihat doang? Iya, cara pertama kan mereka kan lihat dulu cara merawat, membersihkan masjid itu mas. Lantas untuk kedepannya mereka bisa memberikan sendiri. Kalau mereka sudah melihat cara membersihkan, cara merawatnya. Kenapa mereka nggak lakukan sendiri gitu ya? Iya. Kalau mereka masih ngelakuin, mereka kelewatan gitu intinya. Ya. Oke. Ini kalau misalkan ada yang mau gabung di Keremes ini gimana caranya? Ya saya kan ada dia memang ada, untuk kontak timnya untuk gabung itu ada. Jadi tinggal misalnya untuk gabung mas kita dari ini kita mau gabung bersih-bersih masjid ya. Biasanya kalau masih di wilayah Jogja kita undang mas, kita undang ke markas. Yang markasnya bukan markas gede mbak, kita markasnya cuma cakruk mas. Pos ronda itu mas. Karena udah lah ya, ada ini nggak harus punya keahlian bisa membersihkan harus gitu-gitu? Enggak mbak. Punya kemauan. Ya pokoknya misalkan monggo lah bagi yang mau misalnya kalau dalam manuan mau punya tabungan untuk kalau di akhirat ya monggo ikut. Kalau umpamanya enggak, wah saya nggak bisa mas, saya bisanya cuma titip uang ya kita terima itu mas, seperti itu. Ya kan tetap saja membantu. Iya. Ya. Ini targetnya sampai apa ini? Sampai besar atau sampai apa gitu? Kita pengen sampai besar mas. Kita pengen ngajak semua pihak, bahkan yang punya rezeki lebih, monggo lah kita bareng-bareng untuk ngerawat masjid bareng-bareng. Kemauan kita ada yang mau nyumbang sama Mas Dedi mau mintakan, ya udah saya mobil ya kayak nggak itu kita terima aja mas. Nanti tolong ditulis. Oh iya siap. Bapak akan menyumbang mobil? Tulis. Apa? Ya tulis aja. Mobil, rumah pribadi, handphone pribadi, ada berapa banyak? 10. Semua akan disumbangkan ke Keremes, komunitas remaja masjid. Kalian kaya, Bapak belang. Bapak dapat pahalanya besar. Iya sih. Ya udah, Bapak ngasih itu pengorbanan diri namanya. Oh iya. Itu pengorbanan diri. Iya siap ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Tony sama Pak Sugianto ini abis dari bersihin masjid ya? Enggak. Itu kok masih ada debu-debu gitu di kepalanya? Alhamdulillah ini kan misalnya salah satu rezeki Allah mbak. Nah kita syukuri juga rezeki Allah. Iya. Maksud Anda apa? Ini kan rezeki Allah mas. Maksud Anda rezeki Allah itu apa?
Ya ini yang putih-putih Mas. Terus maksudnya apa? Ya dia bilang ngelakuin bersih-bersih ya, ini yang ya Allah gitu Mas. Maksudnya biar putih masih ada gitu. Biarpun putih tapi punya gitu ya. Mbak punya ya. Ya Pak, kita lanjut Pak. Kalau misalkan bersihin masjid, biasanya makan waktu berapa lama? Itu tergantung masjidnya Mbak Cika. Betul sih. Kalau Masjidnya kecil ya cepat. Masjidnya Istiqlal, setengah mati itu bersihinnya. Oke, kita kan pertanyaan yang lebih berbobot ya. Iya. Kalau habis bersihin masjid gitu kan sama semuanya, capek nggak? Enggak capek kan bekerja dengan dengan hati. Bekerja dengan hati itu pasti nggak capek ya, encok. Ya capek. Tapi tadi tahu dijawab berapa lama kira-kira? Apa ya Mas? Bersihin masjid satu. Ya biasanya kita berangkat, kita mulai jam 9, paling ya kadang pernah Mas sampai setengah 5. Karena besar gitu? Atau Ya karena kotor? masjidnya besar dan personil yang berangkat pas-pasan Mas. Oh pas-pasan, Ya. oke. Pernah nggak dapat masjid yang datang udah bersih gitu? Pernah Mas. Datang kotor banget? Pernah. Iya, pernah juga gitu ya. Jadi macem-macem ya. Macem-macem. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Selanjutnya misalnya mau melakukan apa? Nah, Melakukan apa ya? Oke, ini menarik ya. Yang satu menggratiskan untuk servis motor ya. Yang satu membersihkan masjid secara cuma-cuma. Ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Anda mau bersihin masjid tapi terus ditolak karena dipikir aliran sesat gitu misalnya, itu gimana rasanya? Ya kalau kita dari tim ya monggo lah, itu penilaian orang. Ya prinsip kita kan Mas, kita sudah niatan ikhlas bikin masjid. Kalau mereka dengan semacam itu ya monggo lah. Cuma kita doakan jangan sampai hal semacam itu yang terjadi lagi. Tapi Anda ngotot nggak waktu itu? Loh bukan, saya itu pakai cara begini kan masih harus bersihin Enggak. masjid gitu. Enggak, Mas. Biar saja gitu. Ya kan kita ya sudah Pak, kalau niatan kita sudah Bapak nolak ya sudah, kita terima kasih, kita maaf. Kayak gitu Mas. Ya. Nah, nyesel ntar ya. Oh ternyata beneran dibersihin. Ya kan? Oke. Jika kalau Pak Hasanuddin, kira-kira mau tadi gimana? Kan menggratiskan kalau servis dan oli kalau ngaji 1 jam. Baca Quran atau Iya, baca ngaji ya? Quran Ngaji itu ngaji selama sejam. Oke. Iya. Selanjutnya misalnya mau melakukan apa? Nah, Melakukan apa ya? atau belum kepikiran? Belum. Mungkin gratis motor kalau 2 jam bacanya. 1 jam lagi setengah mati lah. Sudah lama nunggu. Merasa lama. Apalagi ditambah lagi 1 jam, cukup 1 jam saja. Nanti ditingkat-tingkatkan lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang datang mengaji, meluangkan waktunya. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini. Waktu yang bagus untuk selalu membaca Al-Quran. Untuk selalu setiap hari jangan sampai meninggalkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia dan akan menjadi syafaat bagi pembacaan insyaallah. Oke, baik. Tapi harapan Anda terakhir apa mungkin? Ya saya kan pokoknya kita pengen besar supaya bisa mengcover masjid-masjid di daerah Jogja itu Mas. Di Jogja. Ya. Mungkin mau buka cabang nanti kemana-mana gitu. Belum Mas, ya kita pengennya kan kalau sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin Mas, kita bersih-bersih masih seadanya Mas. Kadang kalau ada yang minjemin mobil kita pakai mobil, kalau nggak ada yang minjemin mobil kita pakai motor Mas. Kita bawa tangga juga pakai motor, walaupun jauh ya tetap kita pakai motor. Kita punya cuman transportnya masih perlu ya kita seadanya Mas. Tapi yang intinya adalah berbuat dengan hati lah ya. Oke, baik. Ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan kita pelajaran ya bahwa kadang-kadang kita bisa memberi gitu ya tanpa pamrih, dan memberi itu membuka pintu untuk mendapatkan hal yang lain ya. Jadi
Karena ada untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu kita harus mulai dengan memberi. Ini adalah sistem kerja dari universe kita, sistem kerja dari semua sistematis yang terjadi dalam hidup. Kalau kita memberi, kita pasti akan mendapatkan, itu pasti. Cuma ini kan banyak anak-anak muda di sini. Coba Cika tanya deh. Iya, kalau kalian di sini diajak untuk bersih-bersih masjid secara gratis, apakah bersedia atau tidak? Tapi sebelum membersihkan ucapan masjid, seseorang adalah sumpah ya. ya juga sih ya. Bener, yakin kalian mau? Mau? Bersihin masjid? Yang kotor-kotor dibuang dulu. Jadi nanti pikirannya sehingga bisa membersihkan dengan gerah, ikhlas. Kalau gitu nanti semua rame-rame di situ ada masjid ya, gede banget. Itu butuh kita manfaatin Pak, mumpung mereka mau Pak. Iya kan? Kita kumpulin ada ibu-ibu yang pura-pura encok. Insya Allah kalau misalkan udah niat itu juga udah pahala buat kita. Kalau ya, yang laki. Kalau yang laki-laki kenapa Pak? Siapa demi gratis siapa yang mau baca Al-Quran sejam? Mau nggak? Lu mau gratis aja lu mau. Ya alhamdulillah berarti niat mereka juga ada Pak. Kalau misalkan untuk seperti itu berbuat baik tanpa dia dikasih imbalan lagi gitu Pak. Ya tapi kan itu baik juga kan, baca Quran juga kan intinya kan membayar bukan membayar tuh buat diri sendiri juga lah ya, buat diri sendiri. Oke baik, saya tutup acaranya. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih dan kita harus ingat bahwa memberi itu membuka jalan untuk mendapatkan kembali. Giving is open a path to receiving. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.